Rasmus Højlund tidak tajam di Manchester United, Rio Ferdinand beri solusinya. Manchester United belum menemukan ketajaman di striker mahal mereka musim ini. Rasmus Højlund, ex-striker Atalanta ini belum mencetak sebiji gol pun di Liga Inggris termasuk saat duel lawan Fulham pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Lawan Fulham, Rasmus Højlund bahkan tidak melepas satu tembakan pun. Inilah mengapa dia ditarik keluar di menit ke-79 oleh Erik ten Hag. Manchester United terhindar dari malu usai Kapten Bruno Fernandes mencetak gol di menit ke-90, namun legenda Manchester United Rio Ferdinand menilai mantan klubnya tetap harus membantu Rasmus Højlund dapatkan ketajaman. Dia menilai pemain mahal asal Denmark ini belum diservis oleh rekan-rekannya dengan maksimal, maka itu, Rasmus Højlund seperti kesulitan untuk unjuk gigi di depan gawang bersama Manchester United di Liga Inggris. Ketajamannya tidak terlihat karena tim-tim bermain untuk memaksimalkan kekuatan dia, kata Rio Ferdinand seperti dikutip Metro. Saya berharap bisa bicara dengan Erik ten Hag soal Højlund karena dia sudah investasi kepada pemain yang tak terlihat ketajamannya. Menurut Ferdinand, Rasmus Højlund tak mendapatkan suplai bola yang cukup, soalnya para winger seperti Marcus Rashford dan Anthony kerap mengincar gol untuk diri sendiri. Ferdinand berharap pemain Manchester United bisa lebih reaktif melihat pergerakan Rasmus Højlund. Sebagai striker, Højlund butuh umpan-umpan yang tepat dan cepat. Ferdinand yakin kalau Højlund bisa mendapatkan bola lebih cepat, dia akan maksimalkan kekuatannya. Manchester City berniat bajak Kobbie Mainoo dari Manchester United. Manchester City sepertinya masih ingin memberikan luka yang dalam kepada tetangga sekotanya, Manchester United. Manchester City yang berhasil mengalahkan rival sekotanya dengan skor 3-0 beberapa waktu lalu tengah bersiap untuk membajak seorang pemain muda milik The Red Devils, Kobbie Mainoo. Manchester City belakangan mampu mengungguli Manchester United. Pada musim lalu, ketika The Red Devils meraih gelar Carabao Cup, Manchester City membuatnya menjadi tidak penting dengan treble winner yang mereka raih. Terbaru, Man City membuat Old Trafford kehilangan aura angker. Pada pekan ke-10 Premier League musim ini, Man City mengalahkan Manchester United dengan skor telak 3-0, Erling Haaland mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Kini Man City tengah membangun sebuah rencana untuk membuat para penggemar Manchester United patah hati lagi. Manchester City bersiap untuk membajak Kobbie Mainoo dari Manchester United. Belum ada informasi pasti soal berapa harga yang ditawarkan Manchester City untuk bisa membeli Kobbie Mainoo. Manchester City punya komitmen yang sangat besar untuk mengembangkan pemain muda. Komitmen itu terlihat dalam investasi besar yang dikucurkan untuk membangun akademi. Manchester City juga membidik banyak pemain muda top Eropa, termasuk Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo masih punya kontrak jangka panjang dengan Manchester United. Pemain yang punya darah Ghana itu terikat kontrak hingga Juni tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Kandidat pelatih baru Manchester United boleh menegaskan bahwa posisi Erik ten Hag aman. Namun, isu soal pemecatan tetap saja panas dibicarakan, bahkan sudah ada beberapa nama calon pelatih baru yang disebut-sebut. Kursi pelatih Manchester United memang terkenal panas. Saat ini Erik ten Hag masih duduk di sana, pihak klub pun menyatakan dukungan, tapi hasil di lapangan tidak menguntungkan. Awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024 memang berjalan buruk bagi Setan Merah, penampilan tim tidak sesuai ekspektasi. Manchester United saat ini tertahan di papan tengah Liga Inggris, 15 poin dari 10 pertandingan. Situasi semakin sulit bagi Ten Hag karena hasil-hasil buruk sepekan terakhir. Manchester United dihajar rival sekota Manchester City di laga lanjutan Premier League akhir pekan lalu, setelahnya dipermalukan Newcastle di ajang Carabao Cup. Untungnya, kemarin Manchester United bisa bangkit membekuk Fulham dengan skor tipis 1-0. Mereka tidak main bagus, tapi kemenangan tetaplah. Ten Hag bisa sedikit menarik napas. Kemenangan di sisi lain, kemenangan tipis kemarin tidak cukup untuk meniup sirna gosip pemecatan Ten Hag, bahkan sudah ada beberapa nama pelatih baru yang disebut bisa menggantikan peran Ten Hag. Zinedine Zidane punya rapor impresif sebagai pelatih. Dia hanya pernah melatih Real Madrid dan sudah terbukti berhasil mempersembahkan banyak trofi bergengsi, termasuk Liga Champions dan La Liga. Di antara kandidat lainnya, Zidane dianggap sebagai calon pelatih terbaik untuk Manchester United yang sekarang. Memang gaya main Zidane tidak begitu memukau, tapi dia tahu caranya mengelola ruang ganti yang dipenuhi ego, juga sudah terbukti bisa memberikan trofi. Kobbie Mainoo semakin dekat comeback di tim utama Manchester United. Manchester United nampaknya akan segera diperkuat kembali oleh Kobbie Mainoo.
sang gelandang mulai mendapatkan jam bermain dan ia siap comeback ke tim utama Setan Merah. Di musim panas kemarin, Mainu menjadi salah satu gelandang muda yang menarik perhatian banyak penggemar Manchester United. Ia mampu tampil apik di lini tengah Manchester United selama pramusim kemarin. Namun sayang pada laga melawan Real Madrid, ia mengalami cedera, sehingga Setan Merah tidak bisa menggunakan jasanya selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024 berjalan ini. Manchester Evening News melaporkan bahwa Mainu tidak lama lagi akan comeback di skuadmu. Ia dilaporkan sudah semakin fit dan siap tempur. Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023, malam kemarin, Mainu diberi jam bermain di tim U21 Manchester United. Tim muda Setan Merah itu bermain di EFL Cup. Lawan yang mereka hadapi adalah Salford City U21, di mana Setan Merah kalah dengan skor 4-3 di laga itu. Meski timnya kalah, Mainu tampil apik di laga itu. Ia berhasil mengemas 2 assist di pertandingan itu. Jam bermain yang didapatkan Mainu itu membuat sang gelandang dikabarkan sudah dekat kembali ke tim utama Manchester United. Ia memang bakal absen saat melawan Newcastle pada dini hari nanti. Namun sang gelandang akan dimainkan segera di tim utama Manchester United. Jika tidak ada halangan, sang gelandang sudah duduk di bangku cadangan Manchester United saat mereka berhadapan dengan Fulham di akhir pekan nanti. Saat menghadapi Newcastle pada dini hari nanti, Erik ten Hag diperkirakan akan melakukan rotasi dalam timnya. Setan Merah memiliki jadwal yang sangat padat sehingga ten Hag perlu mengistirahatkan beberapa pemain utamanya di laga ini. Pecat Erik ten Hag, Manchester United harus bayar mahal. Ada informasi baru seputar masa depan Erik ten Hag. Manchester United dilaporkan harus keluar biaya yang cukup besar untuk memecat sang pelatih. Ten Hag saat ini memasuki musim keduanya bersama Manchester United. Di musim keduanya ini, sang manajer mendapatkan tekanan yang berat setelah Setan Merah menelan banyak hasil negatif. Tak ayal belakangan ini mulai banyak suara sumbang yang menuntut Erik ten Hag. Sekelompok oknum fans Manchester United mulai mendesak manajemen Manchester United untuk memecat pelatih asal Belanda tersebut. Dilansir The Mirror, memecat ten Hag bukan opsi yang mudah untuk Setan Merah, karena mereka harus bayar pesangon yang besar untuk sang manajer. Menurut laporan tersebut, Manchester United harus menyiapkan dana yang besar jika mereka ingin memecat sang manajer dalam waktu dekat ini. Situasi ini disebabkan ten Hag masih terikat kontrak di Manchester United hingga tahun 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, alhasil Setan Merah harus membayar sisa kontraknya jika sang pelatih dipecat. Angka yang harus dibayarkan berada di angka sekitar 15 juta pounds, ini angka yang cukup besar untuk pesangon seorang manajer. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa manajemen Manchester United sama sekali belum berencana untuk memecat Erik ten Hag. Mereka tahu kualitas yang dimiliki sang manajer, mereka percaya ten Hag adalah sosok yang tepat untuk membawa Setan Merah bangkit. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk tetap bertahan bersama ten Hag dan tidak akan memecatnya dalam waktu dekat ini. Ten Hag sendiri berharap bisa segera membalikkan situasi timnya dengan segera. Terdekat, ia ingin Setan Merah bisa mengalahkan Newcastle United di ajang Carabao Cup agar mereka lolos ke babak perempat final. Manchester United ikut-ikutan kejar Rafael Leao dari AC Milan. Rafael Leao sudah sejak lama dikait-kaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, namun baru kali ini, Manchester United mulai masuk lingkaran rumor. Penyerang AC Milan tersebut memang pemain yang sensasional di Liga Italia, aksi-aksi individunya ditambah dengan catatan gol dan asisnya, membuatnya begitu mengerikan. Seperti biasa, di mana ada bintang, di sanalah mata semua orang tertuju. Penampilan impresif Leao ini mengundang banyak klub besar memantaunya. Walaupun kontraknya sekarang masih sampai 2028 dan Milan sama sekali tidak berencana melepasnya, kemungkinan Leao akan hengkang lebih cepat terbuka lebar. Dari laporan-laporan yang sebelumnya diketahui bahwa hanya ada 2 klub yang serius untuk membajak Leao dari Milan, yaitu Paris Saint-Germain dan Real Madrid. 2 klub yang dimaksud memang bukan kaleng-kaleng, kekuatan finansial mereka lebih dari cukup untuk menggoda Leao dengan gaji fantastis. Namun, PSG dan Madrid belum lama ini ketambahan pesaing satu lagi, yang mungkin bakal menyulitkan dalam proses perang harga, Manchester United. Sampai saat ini, ketertarikan PSG dan Madrid belum ada yang masuk ke tahap serius, keduanya masih sabar memantau perkembangan Leao. Diam-diam Manchester United juga ikut mengejar Leao, hal ini dimuat dalam laporan Calcio Mercato, sebuah keputusan yang mengejutkan. Leao mendadak masuk daftar incaran pemain Manchester United, status kebintangan dan performanya seolah jadi magnet bagi Manchester United untuk mendekat.